Halo teman-teman Kebumian, selamat datang di Virtual Galeri Tour PPSMB Bhinneka 2020. Kenalin, aku Ziko selaku Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Diploma Geomatika Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada atau biasa dikenal dengan nama KMDG SVUGM. Loh, kenapa sih kok namanya Geomatika bukan Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar? Jadi, sebelum di-upgrade dari D3 ke D4, Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar dulu bernama Teknik Geomatika. Nah, sejarahnya KMDG ini dulu berdiri pada tanggal 7 November 2001 di Yogyakarta, tepatnya di bawah naungan Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, sebelum akhirnya pada 2015 resmi bergabung ke Sekolah Vokasi dan di bawah naungan Departemen Teknologi Kebumian. Nah, secara struktur organisasi, KMDG dipimpin oleh seorang ketua umum yang bertanggung jawab mengontrol dan mengawasi seluruh kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh KMDG. Selanjutnya ada sekretaris yang bertanggung jawab dalam seluruh kesekretariatan dan logistik. Lalu ada bendahara yang bertanggung jawab mengurus dan mengontrol seluruh keuangan dari KMDG. Seorang ketua umum didampingi oleh dua koordinator. Yang pertama ada koordinator eksternal. Koordinator eksternal membawahi 3 departemen. Yang pertama, Departemen Media dan Informasi, yaitu departemen yang menjadi wadah bagi mahasiswa untuk berkreativitas dan juga menjadi wadah untuk menyalurkan informasi terkait KMDG. Yang kedua, ada Departemen Sosial dan Masyarakat, yaitu departemen yang menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan rasa kepeduliannya terhadap sesama, baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus. Dan yang terakhir, ada Departemen Hubungan dan Masyarakat, yaitu departemen yang menjadi jembatan bagi KMDG dengan instansi lain, baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus. Selanjutnya ada koordinator internal, yaitu membawahi 4 departemen. Yang pertama ada Departemen Keilmuan dan Riset, yaitu departemen yang menjadi wadah bagi mahasiswa untuk berkarya di bidang akademik, salah satunya dalam pembuatan karya tulis maupun PKM. Yang kedua ada Departemen Minat dan Bakat, yaitu departemen yang menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan kreativitasnya di bidang non-akademik seperti seni, olahraga, dan bakat khusus lainnya. Lalu ada Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, yaitu departemen yang mewadahi mahasiswanya untuk berkembang baik itu soft skill maupun hard skill. Dan yang terakhir ada Departemen Kewirausahaan, yaitu departemen yang menjadi wadah bagi mahasiswa untuk berwirausaha maupun berkarya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, aku bakal ngejelasin tentang setiap departemen nih ngelakuin kegiatan apa aja sih selama satu periode. Yang pertama dari Departemen Media dan Informasi. Seperti yang kita tahu, media dan informasi itu menyalurkan informasi-informasi terkait dari KMDG. Untuk program kerjanya ada majalah geodinamika dan pelatihan desain. Majalah geodinamika itu biasanya majalah-majalah tentang kegiatan-kegiatan kita selama 1 tahun. Lalu ada pelatihan desain untuk teman-teman yang mau pelatihan desain, gitu kita bisa melakukan pelatihan desain. Selanjutnya untuk agenda ada launching kabinet, Selasa Korsa, kaleidoskop, kalender event, foto kontes, foto session, sayembara logo hari ulang tahun, Geopedia, dan Geobreak. Selanjutnya dari Departemen Sosial dan Masyarakat. Departemen Sosial dan Masyarakat mempunyai beberapa program kerja. Yang pertama ada Safari Ramadan. Nah, untuk program kerja Safari Ramadan ini kita bekerja sama 3 KM nih, KMDG, Starjis, dan KMDTK. Untuk tahun lalu kegiatannya dilaksanakan di panti asuhan, yaitu kita melaksanakan buka puasa bersama dan saling berbagi donasi. Lalu ada bagasi atau bagi-bagi nasi. Kegiatan ini biasanya kita lakukan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu kita bagi-bagi nasi ke jalan-jalan seperti tukang beca atau pedagang-pedagang yang ada di pinggir jalan. Lalu ada geothermal atau geomatika beramal, yaitu kegiatan setiap minggunya kita bakal ngadain amal yang nantinya dananya bakal kita gunain untuk teman-teman dari geomatika yang terkena musibah. Selanjutnya ada GPS atau geomatika peduli sesama. Kegiatannya hampir sama kayak Safari Ramadan ataupun bagasi, cuma bedanya kita di sana kayak kita waktu itu di panti asuhan, kita menghibur masyarakat di sana, menghibur warga-warga di sana pokoknya. Lalu ada SOMAM atau Sosmas Mampir, yaitu suatu kegiatan di mana Sosmas bakal kunjungan ke Sosmasnya departemen lain atau Sosmas dari kampus lain. Tujuannya untuk sharing session masalah kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Yang terakhir ada Hubungan dan Masyarakat.
yaitu uh, suatu departemen yang menjadi jembatan bagi KMDG ke instansi lain. Beberapa program kerjanya ada belusukan, yaitu pengenalan prodi kita ke SMK atau SMA di sekitaran Jogja, lalu ada dialog prodi, lalu ada pelepasan wisuda, dan program kerja IMGI. Nah, IMGI adalah Ikatan Mahasiswa Geodesi dan Geomatika Indonesia, di mana KMDG sendiri sudah tergabung ke dalam IMGI. Untuk agendanya ada geoshare, yaitu sharing-sharing bersama alumni maupun dengan mahasiswa. Lalu ada kunjungan industri, yaitu dimana kita bakal mengunjungi beberapa perusahaan dan kawasan-kawasan industri lainnya yang berkaitan dengan prodi kita. Lalu ada kunjungan dengan keluarga mahasiswa lainnya. Lalu ada tanggap event IMGI dan forum advokasi. Dari bagian internal kita ke PSDM. PSDM ada program kerjanya, ada penyambutan mahasiswa baru, lalu APSIS. APSIS itu suatu kegiatan yang seperti semacam seminar, dimana nanti bakal mengasah hard skill dan soft skill dari teman-teman. Lalu ada penilaian pengurus, lalu bonding pengurus, ada program kakak asuh. Nah, program kakak asuh ini termasuk program baru dari PSDM, dimana dari teman-teman maba nanti bakal punya 1 atau 2 kakak asuh yang bakal membimbing teman-teman semua dalam semasa perkuliahan. Lalu ada pemira, malam inaugurasi, dan makrab pengurus. Selanjutnya ada departemen kewirausahaan. Beberapa program kerjanya ada pre-order Korsa KMDG, pre-order jaket UGM, pre-order rompi praktikum, dan juga mini talk show. Mini talk show-nya ini akan berbau kewirausahaan, dimana bakal mengundang alumni kita yang sukses di bidang wirausaha. Selanjutnya departemen minat dan bakat. Departemen minat dan bakat mempunyai beberapa program kerja. Yang pertama ada Trophy of Geomatics atau Trofeo, dimana itu akan ada semacam sparring, futsal, sepak bola, basket, dan volley antar angkatan. Lalu ada malam apresiasi, guna untuk memberikan apresiasi kepada teman-teman mahasiswa yang berprestasi selama 1 tahun. Di agendanya ada geomatika sehat, ada curhatan sastra, itu untuk teman-teman yang suka nulis puisi, nanti bakal diposting di IG-nya KMDG. Lalu ada panggung bersuara, lalu ada tanggap event. Tanggap event itu misalnya kayak di UGM ada event apa nih, olahraga, nanti dari teman-teman dari minat dan bakat bakal nyalurin perwakilannya dari KMDG. Yang terakhir ada jogging bareng, itu biasanya tiap minggu di GSP. Selanjutnya yang terakhir ada departemen keilmuan dan riset. Untuk program kerjanya ini lebih ke pelatihan di bidang akademik. Yang pertama ada pelatihan GNSS, lalu pelatihan software QGIS, lalu ada pelatihan drone. Ini yang paling dinanti-nanti sih, dimana kita bakal main drone bareng-bareng, mengolah data dari drone. Pokoknya pelatihan drone ini yang paling seru sih dari programnya keilmuan dan riset. Selanjutnya ada pelatihan survei baterimetri atau survei hidrografi. Nah, untuk agendanya biasanya sebelum ujian dari teman-teman KR ini bakal nyediain bank soal, dimana isinya soal-soal dari tahun-tahun sebelumnya. Lalu ada geofact, lalu ada try of the fox, dan yang terakhir ada geoenhancement. Nah, di teknologi survei dan pemetaan dasar ini kita punya 2 lab. Yang pertama ada lab komputer. Lab komputer ini biasanya dipakai untuk beberapa mata kuliah yang memang menggunakan software, seperti survei pertambangan, praktik basis data, GIS, dan beberapa mata kuliah lainnya yang mendukung. Selanjutnya ada lab ilmu ukur tanah, di mana lab tersebut digunakan untuk menyimpan beberapa alat yang digunakan untuk praktikum lapangan. Nah, untuk praktikum lapangan sendiri kita lebih banyak nih, contohnya survei terestris, survei konstruksi, survei GNSS, dan juga survei kadaster. Selain itu, di akhir perkuliahan nanti teman-teman bakal ngerasain yang namanya magang. Magang ini dilakuin di beberapa instansi maupun perusahaan, swasta maupun negeri. Dan yang terakhir ada PKL atau praktik kerja lapangan, dimana di praktik kerja lapangan ini merupakan syarat kelulusan, yang dimana datanya nanti bakal dipakai untuk tugas akhir. Nah, selain itu di kegiatan non-akademik dari teman-teman KR tadi seperti yang udah aku jelasin, bakal ngadain beberapa pelatihan alat seperti pelatihan GNSS, pelatihan software QGIS, dan juga pelatihan drone bersama. Nah, dari bidang non-akademik, KMDG melakukan beberapa seminar yang bertujuan untuk menambah wawasan dan memotivasi mahasiswa. Selain itu, KMDG juga melakukan beberapa kunjungan, seperti kunjungan industri yang berguna untuk menambah wawasan teman-teman terkait dunia pekerjaan, sehingga untuk kedepannya setelah lulus, mahasiswa tahu akan bekerja dan berkarir di mana. Selanjutnya ada kunjungan himpunan. Kunjungan himpunan ini bertujuan untuk menambah relasi dari KMDG ke instansi yang lainnya.
Nah, dari bidang non-akademik lainnya, KMDG melakukan beberapa kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat tersebut dilakukan agar kita mahasiswa geomatika lebih peka terhadap sesama dan dapat mengimplementasikan ilmu yang kita dapat ke masyarakat. Nah, dan yang terakhir, KMDG punya satu komunitas yang bergerak di bidang keilmuan dan riset, yaitu Geomatika Researcher, di mana komunitas ini akan bergerak di bidang pelatihan penulisan karya tulis maupun PKM, dan diharapkan komunitas ini dapat menjadi wadah bagi mahasiswa geomatika maupun teknologi survei dan pemetaan dasar untuk lebih berprestasi lagi di bidang akademik, khususnya dapat membawa prestasi di PKM atau pekan kreativitas mahasiswa. Nah, bagi teman-teman yang tertarik di bidang penulisan karya tulis, penelitian, dan senang ikut lomba-lomba, boleh banget untuk gabung GR nih, karena GR ini masih di bawah KMDG, khususnya Departemen Keilmuan dan Riset. Oke, demikian profil singkat dari KMDG yang dapat aku sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman, sampai ketemu lagi. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Nandia Nafisution. Aku sebagai Ketua Himpunan Prodi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi periode 2019-2020 mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semua Gajah Mada Muda 2020 yang telah melewati segala proses sehingga dapat bergabung dengan kami, berdinamika bersama kami di sini di Departemen Teknologi Kebumian. Di sini aku akan kenalin dikit nih tentang apa aja sih yang ada di Departemen Teknologi Kebumian, khususnya di Prodi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi. Nah, yang pertama The StarGIS. StarGIS atau yang biasa disebut Student Association of Remote Sensing and Geography Information System merupakan himpunan mahasiswa atau wadah bagi mahasiswa Diploma Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi Departemen Teknologi Kebumian. Nah, StarGIS ini merupakan organisasi yang berada di bawah naungan KMDTK untuk saat ini. Namun dalam sejarahnya StarGIS yang didirikan pada tanggal 22 September 2007 oleh mahasiswa PJSIK kala itu masih berada di bawah naungan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Karena adanya kebijakan dari UGM bahwa adanya penyatuan program diploma di seluruh UGM untuk dikumpulkan menjadi satu, maka terbentuklah sekolah vokasi UGM. Nah, sehingga pada tahun 2015 StarGIS berada di bawah naungan KMDTK atau Keluarga Mahasiswa Departemen Teknologi Kebumian. Pada kepengurusan StarGIS tahun ini terdapat struktur organisasi sebagai berikut, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara yang tergabung dalam pengurus harian StarGIS. Kemudian di bawahnya terdapat koordinator dari setiap divisi. Nah, dalam StarGIS sendiri terdapat 4 divisi, yaitu divisi PSDM, divisi Litbang, divisi Minkat, dan divisi Sinkom atau Sosialisasi Informasi dan Komunikasi. Setiap koordinator divisi ini membawai anggotanya atau punya anaknya di bawahnya. Nah, anak-anak ini, anggota-anggota ini bertanggung jawab langsung kepada koordinator dari setiap divisi. Yang pertama ada divisi PSDM. Nah, divisi PSDM ini merupakan divisi yang bertugas untuk mengurus internal organisasi dan mengembangkan potensi mahasiswa PJSIK itu sendiri. Nah, proker-proker PSDM pada tahun ini diantaranya adalah Makrab bagi pengurus StarGIS. Yang kedua ada Sharing with Prodi. Nah, Sharing with Prodi ini merupakan acara pertemuan antara mahasiswa dan pengurus program studi PJSIK, termasuk dosen, kepala prodi, dan kepala departemen. Yang ketiga ada forum mahasiswa baru. Nah, di situ ada pengenalan mahasiswa baru tentang program studi PJSIK atau SIK ini sendiri. Yang keempat, yang terakhir itu mengadakan kaderisasi atau yang dalam status ini dinamakan Pemira StarGIS. Nah, yang kedua ada divisi Litbang. Litbang atau penelitian dan pengembangan merupakan divisi yang bergerak pada bidang keilmuan di StarGIS ini. Program kerja divisi Litbang pada tahun ini diantaranya adalah penelitian dan webinar UAV untuk pemetaan dan mitigasi bencana yang kemarin telah diselenggarakan secara daring akibat adanya pandemi.
Terus yang kedua adalah forum magang. Forum magang ini diselenggarakan untuk mahasiswa akhir PJSIK yang akan menghadapi magang sehingga dapat mempersiapkan magangnya dengan baik. Terus yang ketiga itu ada pembagian kisi-kisi soal yang rutin dibagikan setiap menjelang UTS dan UAS. Nah, ini tujuannya untuk agar mahasiswa PJSIK dapat fokus ke materi yang dipelajari untuk UAS dan UTS. Nah, yang ketiga itu ada divisi Minkat atau minat dan bakat. Nah, divisi ini merupakan divisi yang menampung atau mewadahi setiap bakat dari mahasiswa PJSIK, baik itu di bidang olahraga maupun seni. Nah, program kerja yang diselenggarakan Minkat pada tahun ini diantaranya adalah olahraga rutin bagi mahasiswa PJSIK, baik itu futsal, badminton, basket, dan lainnya. Yang kedua adalah menyiapkan atlet dari PJSIK untuk mengikuti perlombaan pada Porsege dan Kebumian Cup. Porsege ini merupakan pekan olahraga geografi karena kita berada di Fakultas Geografi sehingga kita masuk dalam Porsege. Kemudian Kebumian Cup ini tingkat di Departemen Teknologi Kebumian. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan Perosik, yaitu pekan olahraga PJSIK, di mana di sini setiap angkatan di PJSIK saling berlomba pada setiap cabang olahraga untuk mendapatkan juara, baik itu mahasiswa aktif maupun alumni. Nah, yang keempat ada divisi Sinkom. Sinkom atau Sosialisasi Informasi dan Komunikasi merupakan divisi yang bertugas untuk mensosialisasikan dan menginformasikan kepada khalayak tentang program kerja dan kegiatan yang akan diselenggarakan Starjis pada periode ini. Selain itu, Sinkom juga melakukan komunikasi yang baik dengan himpunan-himpunan lain atau keluarga mahasiswa lain ataupun dengan dosen maupun dengan alumni. Program kerja divisi Sinkom tahun ini diantaranya adalah mengelola setiap media sosial Starjis, baik itu Instagram, Line maupun Twitter. Kemudian melakukan kunjungan atau menerima undangan dari himpunan lain. Yang ketiga adalah melakukan kunjungan instansi yang karena ada pandemi ini pada periode ini urung untuk dilaksanakan. Kemudian yang keempat adalah melakukan sharing with alumni. Yang ini merupakan program kerja adaptasi karena adanya pandemi ini, sehingga kita mengundang alumni-alumni PJSIK untuk bercerita pengalaman dan bertukar kisah tentang kehidupan kuliahan dan kehidupan setelah lulus di PJSIK. Itu tadi teman-teman 4 divisi yang terdapat di Starjis. Nah, sekarang aku mau bercerita tentang kegiatan perkuliahan atau kegiatan apa aja sih yang dilakukan selama kuliah di PJSIK atau SIG Departemen Teknologi Kebumian ini. Nah, karena kita basicnya adalah vokasi, sehingga di situ kita melakukan kegiatan praktikum yang lebih banyak daripada kuliah teori, di mana bobot dari kuliah praktikum sendiri 2 SKS, sedangkan bobot dari kuliah teori ini hanya 1 SKS. Nah, pada kegiatan praktikum itu terbagi menjadi 2, yaitu praktikum studio dan praktikum lapangan. Nah, praktikum studio ini kita biasanya melakukan kegiatan mengolah data PJ atau mengolah data SIG yang nanti akan menghasilkan output berupa peta yang dimanfaatkan untuk analisis suatu kajian. Kemudian yang kedua kegiatan lapangan. Kegiatan lapangan ini dilakukan untuk mengambil data atau mencocokkan informasi yang sebelumnya telah kita ambil pada saat studio, sehingga menghasilkan hasil penelitian yang valid dari suatu wilayah kajian, kayak gitu teman-teman. Nah, selain melakukan kegiatan praktikum, kita juga akan melaksanakan KKL atau kuliah kerja lapangan. Kuliah kerja lapangan ini biasanya dilaksanakan antara semester 3 menuju ke semester 4. Jadi di liburan semester itu kita melaksanakan atau mempersiapkan KKL di suatu daerah. Di situ kita akan belajar atau mengaplikasikan ilmu yang telah kita dapat di kampus untuk kita pelajari di dunia nyata, kayak gitu intinya. Pada KKL tahun kemarin, angkatanku itu dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri, dan angkatan sebelumnya dilaksanakan di Kabupaten Pacitan, terus pernah juga di Bali dan di Kulon Progo. Yang ketiga adalah melakukan kunjungan instansi. Nah, kunjungan instansi ini merupakan kunjungan yang dilakukan oleh mahasiswa PJSIK
ke instansi pemerintah maupun swasta. Kunjungan ini bertujuan untuk mengenalkan atau menggambarkan kepada kita mahasiswa tentang dunia kerja yang akan kita tempuh selanjutnya, sehingga kita diharapkan dapat mengetahui lah istilahnya kemana kita selanjutnya akan bekerja kayak gitu. Instansi atau lembaga pemerintah yang pernah kita kunjungi diantaranya adalah BIG, Badan Informasi Geospasial yang ada di Jakarta, kemudian LAPAN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, LIPI. Terus kita juga pernah ke Pushidrosal atau Pusat Hidrologi dan Oceanografi TNI Angkatan Laut. Berikutnya ada ISOC. ISOC ini merupakan event yang diselenggarakan oleh STARGIS Departemen Teknologi Kebumian. Nah, ISOC ini termasuk event yang paling bergengsi di DTK karena ISOC ini event yang bertaraf nasional di mana pesertanya merupakan mahasiswa dan pelajar di seluruh Indonesia. Nah, event ISOC ini merupakan event yang atau perlombaan orienteering. Bagi yang belum tahu orienteering, mungkin teman-teman bisa cari di Google. Orienteering merupakan olahraga yang mengandalkan kemampuan navigasi di mana pesertanya dituntut untuk mendatangi setiap stop point yang ada dalam peta dengan bantuan kompas. Nah, tujuan diselenggarakannya ISOC sendiri karena kita merupakan basicnya pemetaan, sehingga kita mencoba untuk memasyarakatkan peta, di mana kita mencoba untuk mengenalkan kepada masyarakat umum di mana peta tidak hanya digunakan untuk kebutuhan akademik saja, namun juga bisa digunakan untuk permainan atau perlombaan seperti orienteering ini. Event ISOC sendiri telah diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya sejak tahun 2012. Pelaksanaan ISOC sendiri selalu berpindah tempat setiap tahunnya. Pernah diselenggarakan di Bantul, terus pernah diselenggarakan juga di Sleman, tepatnya di Candi Prambanan, sekitar Candi Boko, dan tahun kemarin diselenggarakan di Embung Kleco, Kulon Progo. ISOC sendiri merupakan salah satu event orienteering terbesar di Indonesia, yang apabila sebelumnya teman-teman pernah tahu atau pernah kenal dengan orienteering, tentunya mesti kalian juga tahu tentang event ISOC ini. Nah, mungkin setelah ini buat teman-teman bisa melihat teaser ISOC tahun 2019 yang dilaksanakan di Embung Kleco, Kabupaten Kulon Progo. Di situ peserta memperebutkan Piala Kemenpora RI, Piala Gubernur DIY, Piala Bupati Kulon Progo, Piala BIG, dan Piala Rektor Universitas Gadjah Mada. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on
Berikut ini merupakan video DEM atau Digital Elevation Model. Nah, DEM ini merupakan gambaran permukaan bumi yang ditampilkan secara 3 dimensi. Kemarin DEM ini berlokasi di wilayah Kabupaten Bantul yang digunakan untuk visualisasi kerawanan bencana gempa bumi di Kabupaten Bantul yang oleh teman-teman PJSIK, yaitu Saudari Ramdina Vinita, Saudara Joko Prasetyo, dan Kernita Yosepin Simarmata diikutkan lomba Olimpiade Vokasi Nasional tahun 2019 kategori LKTI dan alhamdulillah mendapatkan juara 1 pada lomba tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat ditampilkan oleh Starjis. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah mengikuti rangkaian virtual galeri ini, dan buat teman-teman tetap semangat dalam menjalani acara PPSMB Bhinneka 2020. Tetap jaga kekompakan dan tidak lupa jaga kesehatan juga. Sebelum aku tutup, kalau aku bilang PJSIK, teman-teman bilang we are family gitu ya. PJSIK, we are family. Departemen Teknologi Kebumian, satu bumi, satu Indonesia. Halo mahasiswa baru Departemen Teknologi Kebumian. Selamat datang di Virtual Galeri PPSMB Bhinneka tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Pena Palguna Sidna Prabawa, selaku Ketua Keluarga Mahasiswa Departemen Teknologi Kebumian, jurusan Teknik Geomatika angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi, program kerja, dan juga hasil karya mahasiswa dari Departemen Teknologi Kebumian. Hasil karya mahasiswa DTK. Untuk hasil karya mahasiswa DTK ada hasil dari LKTI nih, kategori LKTI Lomba Olimpiade Vokasi Indonesia tahun 2019, juara 1 tingkat nasional nih, Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia, yaitu peta tingkat kerawanan gempa bumi Kabupaten Bantul. Nah, ini keren nih. Kalau teman-teman ingin menganalisis dan juga seperti gambar tersebut, bisa nih ikutan. Terus dari geomatikanya ada hasil peta penutup lahan dan sarana prasarana Desa Panggung Harjo. Nah, ini juga penutup lahan ya, sarana dan prasarana. Selanjutnya kita ke program kerja. Program kerja di KMDTK itu dibagi dua, yaitu saat pandemi dan juga sebelum pandemi gitu. Karena emang kondisinya seperti ini, maka program kerjanya pun harus di-upgrade lagi dan di-update gimana situasi dan kondisi. Nah, untuk program kerja saat pandemi itu ada, kita ke ini dulu deh, ke sebelum pandemi dulu ya. Nah, untuk sebelum pandemi ada kelas inspirasi. Kelas inspirasi ini dilaksanakan untuk menginspirasi berbagai pihak. Nah, proker ini diadain sama Risbang nih. Jadi kelompok-kelompok diskusi gitu yang mengundang dosen untuk bertujuan menampung kreativitas mahasiswa. Nah, itu untuk kelas inspirasi. Selanjutnya ada Safari Ramadan. Nah, Safari Ramadan ini kegiatannya di bulan Ramadan untuk dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dan mengutamakan kebersamaan dan berbagi dengan sesama berupa acara buka bersama dan kunjungan sosial ke panti asuhan di sekitar daerah Yogyakarta. Nah, ini program kerjanya sosial masyarakat nih. Terus ada juga Kebumian Mengabdi. Nah, Kebumian Mengabdi juga merupakan proker dari sosial masyarakat, yaitu kegiatannya mengajar di MI dan MTS, terus melakukan penyuluhan lah, pendaftaran tanah sistematis lengkap oleh BPN dan kegiatan cek kesehatan. Nah, itu untuk Kebumian Mengabdi. Kira-kira sekitar 2 hari lah untuk Kebumian Mengabdi. Jadi teman-teman di sana hanya mengabdi kepada masyarakat. Nah,
Selanjutnya ada Kebumian Cup nih. Kebumian Cup ini jadi kayak ajang olahraga di Departemen Teknik Kebumian gitu, untuk menyaring bakat teman-teman untuk melanjutkan ke tingkat vokasi lah, ke tingkat fakultas. Nah, jadi di sini bisa ada kegiatannya, ya ada sepak bola, ada futsal, ada badminton dan lain-lain. Nah, untuk ini makrab KMDTK nih, makrab tuh baru-baru kemarin gitu ya, sebelum corona. Nah, ini makrab kegiatan yang ya menyatukan seluruh pengurus dari KMDTK. Kegiatannya ceria dan santai. Nah, kita lanjut ke kegiatan ini saat pandemi. Untuk kegiatan saat pandemi itu ada riset awal KMDTK. Nah, riset ini yang diadain oleh Risbang, jadi bertujuannya untuk meriset teman-teman tentang penilaian, komentar, dan keluhan dari mengenai KMDTK itu sendiri. Nah, diadain oleh Risbang. Terus ada juga forum internal KMDTK. Nah, forum internal mahasiswa merupakan wadah atau tempat pertemuan anggota KMDTK untuk bertukar pikiran suatu topik atau masalah bebas yang berkaitan dengan forum tersebut. Nah, jadi sebelum hearing itu ada forum internal KMDTK dulu gitu, kayak ya apa sih permasalahannya mahasiswa DTK ini pas kegiatan online, terus pas tugasnya apakah menumpuk atau biasa aja, atau mahasiswa kekurangan pulsa. Nah, dibahas di forum internal KMDTK. Terus hearing departemen. Nah, hearing departemen itu kita dialog langsung dengan kepala departemen itu mengenai situasi mahasiswa di pandemi ini gitu, kayak bantuan, terus tugas, magang, dan lain-lain disampaikan di hearing departemen ini. Terus yang selanjutnya open donasi. Nah, ini open donasi tentunya banyak musibah lah di kala pandemi ini. Jadi KMDTK itu mengadakan open donasi itu. Di antaranya ada susur sungai, korban susur sungai SMPN Situturi. Alhamdulillah donasi sudah diserahkan pada pihak yang berwenang. Terus selanjutnya ada syawalan DTK. Nah, ini syawalan DTK baru-baru kemarin lah. Setelah ini syawalan DTK kegiatannya ya untuk menyambung tali silaturahmi dan halal bihalal bareng kepala departemen dan juga dosen-dosen geomatika maupun PJSI dan teman-teman semua mahasiswa Departemen Teknik Kemian. Kita lihat dari struktur organisasi, ada ketua dan wakil ketua. Nah, kebetulan untuk ketua tahun sekarang dari geomatika dan untuk wakilnya dari PJSIG atau penginderaan jauh sistem informasi geospasial. Mungkin tahun selanjutnya ketuanya bisa dari PJSIG dan wakilnya dari geomatika, tergantung gimana kesepakatan dan juga ADART-nya. Selanjutnya ada sekretaris 1 dan sekretaris 2. Sekretaris 1 diisi oleh anak geomatika dan sekretaris 2 dari PJSIG. Dan bendahara pun sama, bendahara 1 diisi oleh anak geomatika dan bendahara 2 oleh mahasiswa PJSIG. Terus di bagian kadipnya ada Medinfo. Ada juga eksternal, ada Sosmas, Minkat, PSDM, Litbang, dan kewirausahaan. Nah, untuk Medinfo sendiri biasanya yang mengurus media sosial, terus yang bikin poster, terus yang edit video, rekam, dan juga sering potret, sering
foto-foto lah untuk Medinfo gitu. Nah, sedangkan untuk eksternal itu kayak kunjungan ke departemen lain, terus kunjungan ke univ lain, atau bisa juga kayak mereka tuh yang berhubungan dengan eksternal gitu, yang di luar dari keluarga mahasiswa departemen itu sendiri gitu. Nah, untuk Sosmas sendiri yaitu yang berhubungan dengan masyarakat. Nah, untuk program unggulannya Sosmas ada Kebumian Mengabdi. Jadi teman-teman yang senang gitu untuk bersosial dan bermasyarakat bisa ikutan Kebumian Mengabdi. Terus ada minat dan bakat. Nah, minat dan bakat ini adalah yang menampung bakat dan minat dari teman-teman di ajang olahraga, di ajang seni maupun game. Nah, soalnya tahun sekarang karena ada COVID akan dilaksanakannya game gitu. Jadi bisa teman-teman yang senang Mobile Legend, PUBG, dan Free Fire pun bisa nanti ditampung di minat dan bakat ini. Terus ada PSDM. Nah, PSDM di sini adalah yang mengurus kepengurusan gitu, yang mengembangkan sumber daya manusia di keluarga mahasiswa Departemen Teknologi Hukum itu sendiri. Program unggulannya kayak latihan kepemimpinan, terus kaderisasi, dan juga pemilihan raya DTK. Nah, selanjutnya ada litbang, atau sekarang biasanya di risbang ya, riset dan pengembangan, yaitu untuk riset lah, kayak meriset apa sih kebutuhan dari mahasiswa Departemen Teknohukumian, terus kehadiran KMDTK itu berguna gak sih bagi mahasiswa Departemen Teknohukumian, dan sebagainya. Yang kemudian riset dan pengembangan tentunya akan dikembangkan juga gitu. Terus ada kewirausahaan. Nah, di sini kewirausahaan itu ya yang berhubungan dengan dagang lah. Bagi teman-teman yang suka dagang, terus ide wirausahanya jalan, nah bisa nih ke kewirausahaan gitu. Mungkin program unggulannya kayak pembuatan jaket KM, terus korsa KM, mungkin juga ada kaos, merchandise, dan lain-lain. Nah, mungkin itu dari kepengurusan ya KMDTK. Kita tutup saja. Terima kasih teman-teman udah mampir di Virtual Galeri Keluarga Mahasiswa Departemen Teknologi Hukumian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.